Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah puasa Ramadan. Sebagai suatu ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, puasa Ramadan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi orang yang melaksanakannya, yang apabila syarat dan rukun itu tidak dijalankan, jika syarat dan rukun itu tidak dilaksanakan, ini akan berakibat ibadah yang kita lakukan atau puasa yang kita lakukan ini tidak sah. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membahas secara keseluruhan terkait syarat dan rukunnya puasa. Saya akan hanya akan membahas satu hal saja, yaitu terkait dengan masalah niat puasa. Terkait dengan niat puasa, ini di dalam mazhab Syafi'i dikatakan menjadi rukun daripada puasa. Jadi niat di dalam puasa Ramadan menurut mazhab Syafi'i itu adalah rukun daripada puasa, selain kita harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Lalu yang harus kita pahami, bahwa di dalam niat tersebut ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka niat kita itu tidak sah. Apa syarat yang harus dipenuhi di dalam niat puasa? Yang pertama, niat puasa itu harus tabyid. Artinya bahwa niat puasa harus dilakukan, harus dilaksanakan pada malam hari. Malam hari itu kapan? Malam hari itu adalah sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka ketika kita mau niat menjalankan puasa pada malam hari, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, tengah malam, atau mendekati fajar, itu boleh. Tidak masalah, misalkan kita setelah niat, lalu kita melakukan hal-hal yang kalau di siang hari kita lakukan akan membatalkan puasa. Semisal kita makan, kita minum, atau berhubungan suami istri, ini tidak masalah apabila itu dilakukan setelah niat. Yang terpenting niat harus dilakukan pada malam hari, tabyid niat. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua daripada niat itu harus ta'yin. Artinya kita harus tentukan bahwa puasa apa yang sedang kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, ya kita sebutkan bahwa itu adalah puasa Ramadan pada tahun ini harus kita sebutkan. Maka para ulama kita itu mengajarkan niat puasa itu lengkap sekali. Kita diajarkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Ini lengkap. Artinya kalau kita melafalkan niat atau dalam hati kita memasang niat seperti itu, maka sahlah niat kita. Kemudian selain ta'yin, yang ketiga yang menjadi syarat daripada niat, ini harus tikror. Artinya bahwa niat itu harus kita ulang setiap malam ketika esok harinya kita akan menjalankan puasa. Tidak bisa kita niat itu hanya sekali niat digunakan untuk 1 bulan penuh. Ini tidak bisa. Akan tetapi niat puasa harus kita laksanakan setiap malam. Setiap malam itu harus kita laksanakan niat. Nah, kemudian lagi-lagi di dalam mazhab Syafi'i, ketika kita makan sahur, ini tidak bisa mewakili daripada niat. Artinya kalau kita makan sahur tapi tidak niat, tetap saja kita tidak dianggap melaksanakan niat. Dan artinya akan berakibat ya, puasa kita itu tidak sah karena tidak diawali dengan niat. Nah, akan tetapi melihat syarat-syarat niat yang ada di dalam mazhab Syafi'i yang begitu, ya mungkin bagi sebagian orang ini dirasa berat karena mungkin ada yang lupa dan lain sebagainya, maka para ulama ini memberikan satu solusi.
di mana kita bisa mengikuti ulama lain yang tidak mengharuskan niat setiap malam. Salah satunya adalah pendapat yang disampaikan oleh madhab Maliki, di mana di dalam madhab Maliki itu diperbolehkan kita niat melaksanakan puasa satu bulan penuh. Niat melaksanakan 1 bulan penuh boleh kita laksanakan di awal puasa. Kita niat untuk melaksanakan puasa dalam waktu 1 bulan selama bulan Ramadan. Ini di dalam madhab Maliki itu diperbolehkan. Tapi yang harus difahami, kebolehan kita itu niat melaksanakan puasa 1 bulan penuh dengan syarat puasa yang kita laksanakan itu tidak terputus-putus. Kalau misalkan kita melaksanakan puasa di tengah-tengah puasa kita sakit sehingga nggak puasa, atau kita bepergian nggak puasa, atau bagi wanita itu haid sehingga dia tidak berpuasa, maka ketika nanti mau menjalankan puasa lagi, ini harus istiqnaf lagi, memulai niat yang baru. Ini yang harus diperhatikan, niat di dalam madhab Maliki meskipun diperbolehkan niat 1 bulan penuh dengan catatan puasa kita itu tidak terputus-putus. Kalau puasanya terputus-putus, maka kita harus mengulang niat lagi, meskipun tidak harus mengulang puasa yang sudah kita laksanakan. Atau kita diberikan alternatif lain. Kalau tidak taklid kepada Imam Malik, kita bisa taklid kepada Imam Abu Hanifah. Di mana di dalam madhab Hanafi, ini niat puasa tidak harus dilaksanakan pada malam hari. Dalam madhab Hanafi, niat puasa itu boleh kita laksanakan sejak tenggelamnya matahari sampai nanti pertengahan siang. Jadi misalkan pagi hari kita niat puasa dalam madhab Hanafi, itu boleh. Itu boleh. Namun sama seperti madhab Syafi'i, di dalam madhab Hanafi, niat puasa itu harus dilakukan setiap hari atau setiap malam. Niat puasa harus dilakukan setiap hari atau setiap malam, sehingga tidak bisa kita melaksanakan niat itu hanya sekali saja. Akan tetapi ada kemudahan ya di dalam madhab Hanafi itu, di mana ketika kita melaksanakan sahur, ini sudah mencukupi atau mewakili dari niat puasa kita. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan permasalahan niat. Yang pertama, tadi saya sampaikan dari madhab Syafi'i, yang ini memang banyak kita laksanakan dan diyakini dipedomani oleh mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Kemudian ada alternatif lain, kalau memang tidak bisa melaksanakan niat seperti yang disyaratkan di dalam madhab Syafi'i, kita bisa taklid kepada Imam Malik ataupun kepada Imam Abu Hanifah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.